Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh surah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa menambah dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada Senin pagi kini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kinilah masuk surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakan harta di antaramu dengan cara yang batil. Jadi ayatku ada larangan, ada kata-kata nahi, la. Jangan kamu makan, jangan sampai kamu makan harta di antara kamu. Maksudnya jangan sebahagian di antaramu memakan harta saudaranya yang lain, tapi caranya adalah dengan cara yang batil. Atau yang batil, yang haram, haram menurut syariat. Contohnya, kok mencilok, mencuri, atau merampas, atau mengintimidasi, atau ala namanya. Nah, kok. Kalau di siko dikatakan kata-kata takulu, larangan, janganlah kamu makan. Itu bukan berarti bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang batil, apakah kalau tidak dimakan memang mulia? Tidak, maknanya luas. Jadi di sikoko dikatakan dengan kata-kata jangan kamu makan. Artinya tidak mulia awak memakan harta orang lain yang cara mambiaknya dengan cara yang batil. Berarti kalau memakannya dilarang, mambiaknya dilarang juga tidak? Yo dilarang juga. Nah, jadi mambiak harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, itu dilarang di Allah Ta'ala. Mambiaknya dilarang, memakannya dilarang pula. Jadi pokoknya di situ Allah Ta'ala memang menginginkan manusia bahwa status kepemilikan itu jelas. Kalau punya orang lain tidak boleh ambil.
Artinya nang kawak makan itu adalah analah menjadi punya awak. Dan punya orang menjadi punya awaknya. Nam punya awak, nam dia dan biar orang. Itu nang kalamat dia awaknya namanya. Jadi mengko ada kepastian hukum jalan. Jadi masalah arah toko itu sering menjadi sumber konflik, sumber pertikaian, sumber perkelahian. Maka diatur status kepemilikan. Punya orang tu bisa menjadi punya awak kalau orang tu lah baragia kawak. Dia kawak tu berarti lah jadi punya awak. Atau nyohibahan kawak, atau nyosadakahan kawak. Itu dia menjadi punya awak lah. Terserah dia awak lo lain. Mau kawak makan, mau kawak kelola, itu adalah menjadi punya awak. Berarti di situ Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah Ta'ala melarang, ada larangan. Tidak boleh memakan harta orang lain. Kalau harta orang lain itu diambil dewa dengan cara yang salah. Tapi kalau harta orang lain tadi, kalau lanyo yang kawak, itu nak punya inyo lain, itu lah punya awak namanya. Kalau sedekahan kawak, itu punya awak. Tapi kalau indah itu namanya mencuri. Maka mencuri itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Merampok dilarang oleh Allah Ta'ala. Merampas dilarang oleh Allah Ta'ala. Atau mengintimidasi orang. Cuma kalau nak dagian harta itu kamu bunuh. Itu namanya mengintimidasi atau mengancam, meneror. Tak boleh dok memakan harta orang lain, harta di antara kamu dengan cara yang batil. Berarti di situ adalah ada larangan. Kalau larangan Allah, kalau kita kerajuan, berarti kita berdosa. Kalau perintah Allah kita tinggal, kita berdosa. Jadi kalau nam perintah itu menjadi sesuatu yang wajib. Ma yusabu ala fi'lihi, diberi pahala kalau awak mengarajuannya. Wa yu'aqab wa la yu'aqabu ala tarkihi, tidak diikap waduh kalau awak tinggalkan, kalau itu perintah Allah. Tidak diikap. Ikap itu adalah diazab. Kalau awak karajuan awak dapat pahala, kalau awak tinggal tidak diikap waduh kalau seandainya waduh, kalau diperintahkan Allah Ta'ala kini. Kalau kerajuan bah dapat pahala. Kalau seandainya awak tinggal, kalau ada perintah Allah Ta'ala awak tinggal tu berdosa deh. Nah, kalau di situ ada larangan. Kalau larangan tu bah, kalau di kerajuan berdosa. Kalau ditinggal bah pahala. Jadi larangan di situ bukan saja sebatas maknanya makan, tetapi termasuk larangan belum mengambil harta orang lain. Kok kadi pangan-pangan tapi harta orang diambil tu nak boleh. Wala tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil izmi wa antum ta'lamun. Kata Allah Ta'ala berikutnya, janganlah kamu menunjukkan atau mengajukan dengan cara-cara yang batil itu tadi, atau dengan memanfaatkan harta melalui cara sogok, riswah kepada hakim. Kok kaitannya kok mencari pengadilan kok? Diajukan untuk litakulu fariqa, agar kamu memakan dengan pengadilan itu, dengan keputusan hakim akan sekelompok dari harta manusia, tapi dengan cara berdosa. Jadi maksudnya di situ jangan sampai melalui harta itu tadi, harta ko didapean, kemudian harta itu dijadian sogok kepada hakim. Supaya awak bisa lo keputusan hakim itu tadi, kemudian bisa lo mendapat harta manusia yang lain.
itu adalah dengan cara berdosa. Tu larangan lo cela itu. Iko kan menggambarkan adanya praktek-praktek yang berpotensi atau berpeluang. Orang kalaulah dengan harato ko kan sadue kan bisa. Dek harato kameh, dek pitih menjadi. Kalau mencari keadilan kadang-kadang keadilan menurut orang nama pitih. Kalau orang nama pitih bisa saja nyo menyogok, bisa saja nyo membalik keadilan itu tadi keadilan menurut persinyo. Kau dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi secara umum bahwasanya harta yang didapatkan dengan cara yang batil itu memang tindakan yang salah. Lalu kemudian ada yang melakukan sogok riswah dengan cara mempergunakan harta itu tadi untuk meminta keputusan kepada hakim atau mengajukan keadilan melalui pengadilan. Tapi caranya adalah dengan cara sogok, ndak lo boleh itu dok. Jadi di situ adalah adanya larangan sogok menyogok. Dan artinya secara dasar arrasi wal murtasi binar. Orang nama menyogok, orang nama nerimo sogok itu sama-sama di dalam neraka. Jadi kalau seandainya ada orang nan menyogok, kemudian ada orang nan disogok, statusnya itu sama tuh. Nah, kuliah boleh kalau ada Ustadz Abdul Somad mengecian, kalau seandainya ada pegawai untuk mendapatkan status pegawai itu sogok katanya. Lalu kemudian terzalimi kesempatan orang dek gara-gara sogok itu. Sepanjang pitih dan dimakan itu, itulah pitih sogok katanya. Itu itulah tu hak orang lain tu seharusnya si A nih gua. Lah keluar gua pengumumannya, dimpi hilang si A kole. Ainyo na jadi. Untuknya jadi itu, lah disogok orang. Kalau lah sogok tu baki kira hasil itu lah. Itulah baktile selama dia lah. Lah haram sadole. Jadi makanya ndak ada boleh sebenarnya sogok kau menjadi budaya, ndak boleh menjadi tradisi. Kadang orang wak kamu malu lah besok ini. Ada jo yang menyebutkan bahwa kalau seandainya namanya tu lah lulus, tu dihilangnya orang melihat untuk mendapat pengadilan tu kan lah haknya nama tu, lah haknya tu, tetapi dizalimi orang lain, hilang haknya tu tadi. Untuknya bisa mendapat haknya tadi. Ini carilah pitih beliau. Tindakanannya kok adalah salah. Tetapi ia berjuang untuk mendapatkan keadilannya, itu haknya lo tuh. Sekarang haknya tuh. Dizalimi orang. Tidak ada cara lain lain. Kalau tidak hilang haknya, hilang kesempatannya. Baca lain. Dimpi lah orang. Kalau si orang kalau mimpi sekian. Kalau untuk memperjuangkan haknya tuh itu adalah haknya, tapi caranya lain. Cara tindakannya, perbuatannya tetap berdosa. Nyomong-nyomong itu tadi, tetapinya kan berjuang untuk mengajukan keadilan juga. Caranya kini latakatu mainnya nyelai kalau alai, kalau tidak narape waduh. Tetap tindakannya itu berdosa, tetapi naninya kan berjuangnya terhadap haknya itu tadi. Lain hukumnya kalau inyo nak lulus kedua nyimpi orang untuk itu tu nyosogok orang lah jalannya menzalimi hak orang lain itu karena harta orang itu lah rezeki orang tu mimpi itu kemudian cara dengan cara yang salah lo dengan cara sogok lo itu nak bisa nak boleh. Jadi itu namanya adalah mempercampurkan sesuatu dengan cara yang haram. Jadi di dalam Islam itu memang sangat dihargai tentang hak, ada hak kepemilikan. Maka salah satu di dalam maqasid syariah, kalau seandainya harap tua waktu memang awak berjuang untuk bahas kepemilikan waktu jelas.
Dan hakim tak kata pula, hakim tentu berbuat memutuskan keputusannya, membuat keputusan itu tidak boleh berdasarkan sogok tu tadi. Aku ada satu bayi lebih adang mah tu, aku jalan lain. Karena hakim itu, istilah orang awak, kakinya sakare tu lah di naku tu. Tetapi kan hakim aku sendiri kan penting. Kalau tidak ada hakim, siapa yang akan memberikan keadilan? Kalau di dunia aku mengeksekusi keadilan, tentu orang yang punya wewenang. Wewenang itu tadi adalah hakim. Hakim kau tadi yang memutuskan. Kalau ada orang bina hakim kau tiba di mato, indak di peciangan, tiba di barui, indak di kampian. Jadi ya objektif lah. Tentu kalau yang hakim kau tadi, inyo memutuskan tentu berdasarkan data dan fakta. Itu kalau ada orang mengajukan gugatan, dipelajari data, menurut data dan faktanya, berdasarkan bukti-bukti itulah. Jadi memang diberikan kesempatan dan wewenang kepada hakim untuk memberikan keputusan, membuat keputusan berdasarkan data. Data kau tadi tentu berdasarkan nama nyo tahu. Untuk nyo tahu tentu nyo baca secara keseluruhan. Disampaikan ada saksi-saksi beko. Disampaikan ada saksi bahawa bukti-bukti dicaliak kekuatannya, dicaliak kekuatan bukti itu tadi. Apakah benar bukti kau ataukah rekayasa? Dan tentang hal itu dan hakimku sendiri itu diberikan kesempatan untuk memutuskan. Memutuskannya tentu berdasarkan nanyo tahu, nanyo danga. Kalau nanyo tahu tentu berbeda kajian. Hakim kau memang berusaha untuk mencari tahu, mengko ada proses-prosesnya, ada dari orang yang terdakwa, termasuk pendakwa, apa itu orang yang tergugat dan penggugat. Kasado data-data bukti-bukti dikumpulan, dianalisa, dipelajari berdasarkan ilmunya. Tidak lah boleh sebagian kok, dia nak ketujuh dia simpan, dia niang-niang aja dia. Kemudian sesuai jo giring, sesuai jo kepentingannya. Aku lupa, hanya pak carian pasalnya dan sesuai jo kepentingannya itu dia tidak boleh. Itu nak mulai jalan hakim lah berpihak nama itu. Kalau nyo giring aturan-aturannya kan banyak kok undang-undang peraturan-peraturan. Anak mengarah untuk membenarkan si A, nyo cari kesenang dari. Untuk menjalan si B, nyo cari celah-celah. Oleh karena itu memang hakim itu memang menjadi orang yang adil. Sebenarnya hakim itu sendiri diberikan kesempatan, diberikan kelebihan. Kalau hakim itu memang objektif dan putuskan sesuai dengan yang ketahui, indak bapilih-pilih, indak bapilah-pilah, dak memandang bulu doh, dak memandang si A, dak memandang si B, dak mencalik kaniang doh, dak mencalik kapalo doh, dan dicalik adalah bukti-bukti. Jika salah, itu namanya hakim itu tadi tentunya manusia. Tentu sepanjangnya objektif, sepanjang ini untuk memberikan keputusannya adalah adil berdasarkan pengetahuannya, ayo akan diberikan satu. Kalau nyo berijtihad tetap diberi pahala satu. Kalau nyo benar diberi pahala dua. Itu ijtihadnya. Jadi hakim itu sendiri kalau yang adil tentu akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Tetapi kalau seandainya keputusannya dek karena mencaliak tabah, anak tabah bungku kok amplop nan tabah. Tu kalau tabah amplop tentu isi amplopnya tabah. Orang kini nak pakai karat tepi le karat pecek je mana je. Jadi nak boleh tu doh. Hal demikian dilarang wala tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Artinya annakum mubtilun, sesungguhnya kamu adalah batal atau salah. Jadi memang sebagai seorang hakim
yang akan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya, tentu berdasarkan ilmu. Kalau seandainya nyo salah, nyo koreksi, nyo balik, nyo perbaiki keputusannya. Contohnya kini, iko keputusannya, ternyata keputusannya itu salah, maka inyo diberikan ruang untuk memperbaiki kembali. Kok salah, diakui kesalahan. Dak ador le usaha salah wa dia lo malu aja kecilnya lo andi kok segala macam, berarti namanya adalah tidak objektif. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Harus diakui kesalahan kalau seandainya salah. Sebab menzalimi orang lain kalau seandainya keputusan awak itu salah. Aku ada dan kamu jadi hakim. Termasuk awak jual nak wagai. Awak jual nak wagai kalau seandainya salah keputusan awak, mungkin ada masalah, awak minta maaf. Karena di situ kau tidak hanya dimaksudkan hakim dalam pengadilan apapun, tetapi tergantung kepada posisi awak. Nah, itu menunjukkan bahwa ada hakim yang memutuskan karena memang manusia itu butuh kepada keadilan. Ayat berikutnya surat ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal. Ahillah ko jamak dari hilal. Ko tentang hilal ko. Santale ni ka belum posole. Tentu awak lah akan membicarakan hilal oleh. Biar dulu orang pegawai atau orang karajo kan tanyanya, belo gaji lo keluar le hilal lo nampak le je. Karena dulu tu kan gaji yang keluar berarti hilal lo nampak le je. Artinya iko adalah berbicara tentang hilal. Jawab, kul hiya mawaqitul linnas. Disuruhlah Nabi Muhammad untuk menjelaskan. Jawab. Konyo, katanya kau Nabi Muhammad kan? Katakan kepada mereka, hilal itu adalah mawaqit linnas. Mawaqit jamak dari miqat, artinya adalah penentuan waktu bagi manusia. Jadi gunanya hilal ko bisa manusia menentukan waktu-waktu. Jadinya jamak kan? Ada waktu-waktu. Waktu tentang, berarti kaitannya adalah dengan ibadah. Karena ibadah waktu sendiri banyak terkait dengan soal hilal, soal waktu. Apa itu? Dengan adanya hilal itu tadi, dengan adanya mawaqit itu tadi, manusia mengetahui tentang jadwal-jadwal mereka bercocok tanam. Kau beluan cak awak batanam ko. Orang tu tua awak kayu bacari hari dia nak. Batantuan hari bayi, bulan bayi, bilo cocok awak, bilo ancak awak bercocok tanam. Disebutkan di dalam tafsir ko, mawaqit ko tadi tentang hilal ko tadi ada penentuan jadwal-jadwal atau waktu-waktu bagi manusia. Bilo waktu ancak bercocok tanam, bilo waktu ancak bangaleh. Dah nama sama bangaleh ya, adolo waktu Dan bila lo waktu masuk idah perempuan, kau melalui waktu itu je tu. Bila lo awak puasa, bila lo awak berbuka, ditentukan melalui waktu itu tadi. Apalagi kalau orang yang orang pai kalawi itu hebat sekali ilmu nujum, ilmu astronomi itu mana? Itu ilmu tentang ilmu perbintangan. Jadi di siko ketika ada yang bertanya apa itu ahillah, jamak dari hilal, disebutkan bahwa hilal itu adalah mawaqit bagi manusia, penentuan waktu lo bagi manusia. Jadi ada hilal, manusia tahu bila ancak bercocok tanam, bila ancak kamu mulai mengalih, kamu buka kadai. Bahkan orang tua awak tak sampai ke situ je dah. Bila ancak awak kamu binantu kabar ale hari tarang ikut segala macam, ada perhitungan. Ada penentuan waktu yang terbaik. Ada lo ilmu itu. Kemudian alai wal haji.
Dengan adanya waktu itu tahulah wak bila wakatue wak haji. Tahu manusia bila wakatue haji kau. Hilal kau tadi kan bulan Sabi. Bulan tu garis tipis alui tu je kan bulan kau dah mulai dari nampak hilal tarik sampai bulan purnama tu mengenik lo balik. Itu kan berubah tak? Dak boleh taruh je dah purnama taruh je dah. Tetapi ada hilalnya pergantian satu bulan ke bulan berikutnya ada hilal. Itu dan dijelaskan ketika ada yang bertanya tentang hilal. Nah dapat jawab bahwa hilal itu tadi adalah penentuan waktu bagi manusia. Termasuk penentuan waktu haji. Bila haji yang akan dilakukan oleh umat. Kalau seandainya bulan itu bulik saja, kadang saja purnama ya, tentu tidak bisa dikenali waktu itu. Bila pergantian waktu bulan dengan bulan yang lain, kalau seandainya bulik saja, bulan purnama saja. Walaisal birra bi antatul buyuta bi zuhuriha. Tiadalah kebaikan itu dengan bahwa kamu mendatangi buyut bait dari belakangnya pada ihram. Lihat, kebaikan itu bukan mendatangi bait dari belakangnya. Walakinnal birra manittaqa. Tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang takut kepada Allah dengan cara meninggalkan segala yang dilarang di Allah Ta'ala. Kata orang yang bertakwa itu orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, orang yang takut dirinya dari berbuat dosa, takut dirinya berbuat salah. Jadi bukanlah kebaikan itu hanya datang bait dari belakangnya, ada itu dah. Tiada itu. Kau ditabuk bait kau, kemudian yang masuk dalam bait itu tadi. Keluarnya dari tabuk itu tadi, yang tinggal pintu. Kau menurut tafsir Jalalain. Itu dan yang klaim sebagai kebaikan. Yang tabuk bait kau, yang di belakang itu, yang masuk ke berarti yang masuk ke dalam dan yang tabuk itu tadi. Keluar masuk je di situ, tak masuk melalui pintu itu. Jadi kebaikan itu adalah manittaqa. Orang yang bertakwa, yaitu dengan cara meninggalkan menyalahi apa yang diperintahkan Allah. Ada perintah waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah bait itu, masuklah ke dalam bait itu dari pintunya pada ihram. Itu kan pintunya, tidak namun melalui belakang dah. Tak melalui belakang dah, kemudian ditabuk aja masuk di sana dak situ dah. Makanya naik masuk melalui pintu. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang menang. Ikonan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi poin-poinnya yang pertama adalah dari ayat 189 pertanyaan tentang hilal. Lalu kemudian dijawab yang hilal itu adalah penentuan waktu kita, baik itu dalam beribadah maupun melalui memulai proses kegiatan usaha lain, kok bisnis awak, kok kamangale awak, kau bercocok tanam awak, bahkan di situ jo ditentukan bila masuk idahnya perempuan, bila awak puasa, bila awak berbuku. Kalau nak ada hilal tu tadi nak tahu beko. Kau puasa taruh jawab lain. Itu. Kemudian berikutnya tentang soal kebaikan. Jadi kebaikan dulu mungkin orang-orang jahiliyah masuk dianggapnya yang kebaikan itu adalah masuk ke bait dari belakang. Tidak itu, tetapi kebaikan itu adalah orang yang menjaga dirinya, orang yang selalu bertakwa dengan cara meninggalkan anan dilarang oleh Allah Ta'ala. Masuklah ke dalam bait itu di pintu. Nah ya, kalau orang Minang kau, kalau ke rumah kau baca deh, masuklah ke rumah atau naiklah ke rumah.
Dulu orang Minang kan disebut istilahnya naiklah ke rumah jana. Manaya apa batanggo naya bajanjang turun. Batanggo naya bajanjang turun itu filsafatnya. Kalau kini kan rumahku kalampian datanya lah. Dak dulu sudah naya dan udah masuk lah. Nah, kalau dulu bajanjang naya lah. Jadi wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang yang beruntung. Itulah kira-kira kajian awak pada pagi kini. Semoga kita selalu menjadi hamba yang beruntung dengan cara selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.